salam kebajikan. Untuk rekan-rekan media, terima kasih. Mohon maaf mendadak karena memang kita baru mendapatkan surat 4 jam yang lalu, di mana seperti rekan-rekan media sampaikan bahwa kami sejak mendapatkan informasi dan lalu didapatkan juga surat tertulis bahwa slot bermain kita itu jam 8.15 untuk game pertama dan game kedua itu jam 6 waktu itu. Kami langsung diskusi internal bersama Badan Tim Nasional dan juga tim kepelatihan bahwa kita harus coba bicara secara sportivitas dan juga mengangkat memang perlu waktunya recovery karena kita adalah salah satu tim yang terbang terjauh tentunya dibandingkan negara Timur Tengah lain, dan perbedaan waktunya juga cukup ada. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC gitu. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Terima kasih Bu Angela mendukung. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Dan karena itu ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Kita juga pernah melakukan yang sama sebagai tuan rumah ketika waktu itu di kualifikasi pihak Jepang menginginkan mundur 1 hari. Ya, saya rasa kita ini tuan rumah yang baik sekali ya gitu. Jadi kita melobi AFC, kita bicara sama Jepang, kita oke, dimundurkan sehari. Jadi itu sesuatu yang lumrah karena kita harus juga menjaga sportivitas, fairness dari sebuah sepak bola atau olahraga. Ya, olahraga tanpa sportivitas, fairness itu bukan olahraga. Nah, disinilah kita terus menjunjung dan AFC menghormati dan alhamdulillah keputusan itu terjadi dan sekarang kita mulai fokus lagi mempersiapkan timnas senior untuk mulai persiapan uji coba di bulan September nantinya, dan nanti Oktober tentu kita siapkan tim terbaik yang bisa coba berkompetisi untuk Piala Dunia ya, kualifikasi round 4 yang memang ya kita tahu kembali jangan pesimis ya, kita harus tetap berjuang ya dengan segala persiapan yang kita bisa lakukan. Itu yang kita sampaikan. Mungkin terima kasih kepada rekan media, kalau ada mau pertanyaan silakan. Dari Bola Sport. Pak, ada tanggapan nggak kita mainnya waktunya berdekatan di tanggal 8, tanggal 11, tapi Arab sama Dominika juga. Ya, kembali kalau kita pertanyakan kenapa pemilihan Qatar Saudi menjadi tuan rumah, ya kita tidak perlu pertanyakan. Ya, teman-teman media jauh lebih cermat, lebih mendalam dari saya. Kalau ditanya kenapa pertandingan kita berdekatkan, yang satu ini juga nggak usah ditanya, karena biasanya sebagai host country ya lumrah saja melakukan itu. Tetapi yang kita challenge sejak awal ketika tentu pukul 6 itu, karena recovery-nya kita tidak cukup. Ya memang ada aturan 48 jam. Ya itu kita hitung juga lebih sedikit. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu kita terbang, jangka waktu juga beda waktu, dan tentu situasi temperatur yang cukup panas di sana di jam-jam itu, ya kita tentu kita coba fairness gitu. Ya itu yang saya rasa PSSI tidak berdiam diri, PSSI terus menjaga marwah sepak bola Indonesia. Mungkin kita salah 1-2 tahun
terakhir ini yang juga dianggap paling berisik ya kepada semua organisasi AFF dan AFC, tetapi kita tidak bermaksud jumawa. Kita hanya memposisikan kita negara besar, kita punya nilai value yang luar biasa di sepak bola kita. Kita harus respect dengan supporter kita yang siang malam mendukung. Kita harus juga respect dengan pengorbanan pemain kita. Inilah kenapa kita berjibaku selalu memberikan challenging ya kepada AFF dan AFC secara proporsional, ya, tidak ada arogansi. Karena ya kalau merasa ini hak kita ya dan kita yakin benar ya, protes wasit kita lakukan. Saya rasa dulu Pak Sekjen ketika habis pertandingan kayaknya kita berdiam diri. Kalau sekarang ya kalau melihat kita protes, urusan ditolak is okay. Ya, dan kita juga jangan gini, begitu kalah kita protes, begitu menang ada sesuatu yang ini kita enggak, kita konsisten. Kalah menang kalau kita lihat pelatihnya perwasitannya kurang baik ya kita tetap sampaikan gitu. Nah itulah kenapa kita juga mesti setara dengan bangsa-bangsa lain yang memang kebetulan ya mereka juga melihat ranking sepak bola. Hari ini kita masih 118, ya mungkin kalau bisa 100, nanti naik lagi ke 70, ke berapa, ya mungkin baru marwah kita lebih tinggi. Tapi ya kita coba fight terus gitu, ya. Baik Pak, kenapa memutuskan untuk mundurnya jam nggak seperti tadi kayak Jepang bisa mundur hari, Bapak nggak melakukan hal seperti itu? Karena kita juga menghitung slot daripada FIFA Matchday ini kan cuma 10 hari. Jadi yang biasanya diisi 2 pertandingan sekarang diisi 3. Ya, jadi memang tarik ulur maju mundur ya memang tidak mudah. Jadi ya kita coba men-challenge sesuatu yang rasional juga ya. Kita kan nggak mungkin juga men-challenge sesuatu pokoknya. Kita juga kan yang namanya kita dihargai bangsa lain kalau kita juga men-challenge secara proporsional, secara fair and sportif gitu, bukan pokoknya gitu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat karena sistemnya ini tadi ya tidak bermain di tempat netral, tidak bermain home and away, bermain di FIFA Matchday yang hanya 10 hari, ya memang ya banyak challenge yang kita hadapi di sana. Makanya kita coba mengambil sedikit yang kita bisa ambil untuk kita memproteksi performance tim kita gitu. Pak, ini Pak, selain persiapan untuk konser kan kita memang performance di September lawan tim dari Tengah Lebanon dan Kuwait. Untuk nanti itu apakah ada skema keberangkatannya lebih lama berada di Arab Saudi atau sesuai jadwal sudah yang ditetapkan? Liga Indonesia selesai 4 hari sebelum FIFA Matchday. Itulah salah satu hasil kerjasama kita dengan Liga Indonesia. Bahkan dulu Liga Indonesia kalau ada FIFA Matchday nggak berhenti, sekarang berhenti gitu. Dan Liga She goes down far too easily. Referee is there. Ratna Haramangan. Dan 5 masih ada pertandingan. Ini mirip kita datang ke Australia. Jadi tanggal 6 baru pada sampai, tanggal 7 ya latihan, tanggal 8 tanding. Nah, kenapa di bulan September ini kita persiapkan? Ya, kenapa kita pilih Surabaya? Ya, kembali ya ini juga di Surabaya kan FIFA Matchday. Kita tidak mengganggu jadwal Persebaya. Ya, kita hormati Persebaya, kita tidak mengganggu jadwal liga. Ini kan FIFA Matchday. Nah, dan saya berharap tim nasional tidak bermain terus di Jakarta karena tim nasional kan bukan milik Jakarta. Ya, jadi kita coba bermain di Bandung, main di Surabaya, main di mana-mana sesuai dengan tentu standar stadiumnya. Kenapa? Itu kita dorong, ya terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo ya,
yang sekarang terus meningkatkan standar daripada fasilitas sepak bola, stadium-stadium ya. Jadi ini kan bagian supaya juga TV yang meliput juga dia punya titik-titik peliputan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tingkatkan standar supaya tadi tim nasional kita bisa kemana-mana. Dan tidak berlaku hanya senior, kita ingin menghibur rakyat Indonesia. Jadi kita akan dorong tim putri bermain di mana, ya tim 20 bermain di mana, U17. Jadi semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasional tidak hanya dari TV. Ya, jadi itu yang kita coba. Pak Engineer dari berdasarkan pengalaman tahun lalu di AFC, meskipun kita bermain di Qatar, tapi supporter Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa diorganisir datang dan memberikan dukungan kepada tim Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga yang maksudnya yang bekerja dan tinggal di sekitaran Qatar juga seperti itu. Apakah sudah ada koordinasi antara PSSI dengan mungkin kedutaan di Arab Saudi untuk jelang nanti memberi dukungan buat timnas saat matchday? Kita next step setelah kita mendapat schedule dari AFC, kita akan mengirim surat kepada pihak Saudi untuk juga membuka akses penonton kita, ya, karena masyarakat kita di Saudi jumlahnya jutaan. Jadi kalau kita diberikan akses, ya bukan nggak mungkin. Saya rasa 50% dari stadium juga diisi oleh bangsa kita gitu. Nah, cuman ini tergantung host, tuan rumah, mau nggak melakukan itu. Ya kami mendorong. Ya, jadi next step dulu setelah kita ini, nanti minggu depan mungkin baru kita kirim surat ke sahabat kita, ya PSSI yang ada di Saudi, untuk bisa membuka keleluasaan untuk penonton kita bisa dihormati seperti kita menghormati ya para penonton Saudi di Indonesia, ya, dan ya kita harapkan timbal balik ada, tapi tentu karena jumlah penduduk Indonesia di sana banyak dan itu bagian pertumbuhan ekonomi Saudi juga loh, penduduk Indonesia di sana, ya. Tidak hanya dari umroh dan haji kita sumbangsih ke ekonomi Saudi, tapi juga masyarakat kita juga yang bekerja di Saudi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi Saudi, ya kita coba menginfluence supaya diberikan akses untuk penonton kita. Soal pemain naturalisasi baru Pak untuk pertandingan ya, kita sedang kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati, ya kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu nanti prosesnya, kita harapkan bersama Mauro karena kan DPR sudah reses, jadi kita akan register Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan ya, dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden ya minggu depan, mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Di sini Pak ini terkait naturalisasi juga, karena disinggung saya sekalian saja, dua nama tadi itu apakah sudah bisa dispil, karena kan minggu kemarin kan belum bisa nih Pak, tapi apakah salah satunya adalah Faiz Daliha, salah satu pemain Indonesia, itu bagaimana Pak? Saya belum. Ya kayak cinta-cintaan gitu ya kan, belum ada iya gitu ya. Yuk makan malam, iya, terus udah gembar-gembar, kita besok mau makan malam sama si dia, ya jangan dulu lah. Terkait rumor Daliha gimana Pak? Saya nggak bisa komen sebelum, ya kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami di PSSI kita menjaga itu. Pak, kalau namanya nggak disebut, apakah pemain ini clear Pak? Lalu ada peraturan teknik untuk supaya turun ke tim? Kita tentu mencek talent pool itu, kita melihat
sesuai dengan kebutuhan tim dan komitmen yang tadi saya sampaikan. Ya, kita bisa saksikan di U17 kita, ya, kalau dibilang pemain naturalisasi, Matthew Baker bukan pemain naturalisasi karena dia punya paspor, ya, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Lalu di U20 kemarin ada satu James Raven, ya. Tapi kalau kita dilihat di bawahnya yang sudah lewat umur U17 itu ada Jardine, itu kan bapaknya Brazil, ibunya Indonesia, masih punya paspor, ya. Kita lihat sesuai dengan talent pool. Kenapa kita meng-hire Simon Tahemata nanti untuk melihat talent pool kita U17, U20, U23 senior seperti apa. Ya, kita tidak bisa hanya ambil. Ya, saya rasa ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita melihat grade A, grade B, ya sesuai dengan talent pool yang ada, gitu. Ya, ya kalau saya maunya Tijani Reinders, cuman nggak bisa, udah milih Belanda gitu. Makanya dapat adeknya, gitu. Ya kan nggak apa-apa. Ya, tapi hal-hal seperti ini ya memang pemain dan pelatih yang ini yang kita mesti sadar diri. Ya, satu pemain memilih sebuah negara karena dia ranking daripada negara tersebut dong, dan kesempatan bermain. Nah kebetulan ya kita masih 118. Jadi tim kepelatihan pemain yang memilih kita, ya kita patut syukuri kalau yang kita dapat sudah baik. Ya, kalau kita mau yang lebih tinggi, ya seperti nama-nama besar yang suka ada di sosmed ataupun pemain seperti Tijani Reinders, ya ranking kita ya mesti 50 kali baru mereka mau gabung. In realita kita kan baru 118 gitu. Cukup ya, 2 lagi. Ini nggak ada nanya. Nah akhirnya ada mau nanya ibu tuh. Ini saya udah diundang sebenarnya dari MNC ya. Silakan. Nggak apa-apa Bu. Emang jeruk makan jeruk enak ya. Bu Angela, izin Bu, bagaimana MNC Group ini menyikapi perubahan jadwal pertandingan ini? Kamera Bu, terima kasih. Oke. Bu, kamera sana Bu. Oh ya, siap-siap. Kameranya ini sana nih. Just joking. Pak Ete, tentunya Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan media sekalian. Ya pada prinsipnya kan MNC adalah broadcaster ya. Kita punya rights sampai 2028 dan kami akan selalu tentunya mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait dengan kick-off, jadwal kick-off. Kalau memang ada perubahan-perubahan tentunya untuk mendukung kelancaran pertandingan tadi dan tentunya untuk mensupport timnas gitu ya Pak Ete, kami dari MNC pasti akan selalu support dan ini ada perubahan dan insya Allah semua terkait dengan teknis semua kita akan persiapkan dengan lancar gitu Pak Ete ya. Terima kasih. Terakhir MNC juga? Enggak, saya bukan dari Ilan.com. Oh ini lain lagi, oke. Ya Pak Erik, tadi masih soal naturalisasi. Tadi disebutkan kan juga ya berdasarkan pemilihan juga pasti kebutuhan teknis pelatih. Nah, lalu kalau misalkan pandangan Pak Erik, indikator objektifnya seperti apa sih untuk menyeleksi pemain-pemain naturalis ini? Apakah memang ada juga berdasarkan tekanan publik, apa memang berdasarkan memang kebutuhan pelatih dan memang ya ini udah sesuai gitu dengan kebutuhan tim seperti apa? Lalu yang kedua, sekarang kan banyak pemain-pemain naturalisasi yang masuk ke Liga 1 ya, dan banyak bilang netizen yang ingin bilang ini downgrade lah katanya. Nah, menurut Pak Erik ini sebenarnya langkah yang bagus lah buat Super League atau memang ya itu sama-sama menguntungkan gitu. Apakah ada peran PSSI atau ketua umum dalam melobi pelatih atau pemain naturalisasi? Ya pasti ada. Saya rasa masing-masing ketua umum dari zaman Pak Nurdin Halid, Pak Agung, Pak Lanyala, Pak Iwan Bule, Pak Edi, dan seluruh sekjennya pasti punya influence dalam lobby gitu. Ya sama, kami pun PSI hari ini ya dengan jumlah kepercayaan pemain yang luar biasa banyaknya ya mungkin bukan karena kita jumawa atau berbangga diri ya karena kepercayaan track record PSSI selama 2 tahun dan kiprah mungkin kami yang selama ini sudah di sepak bola
cukup lama, pasti ada. Tetapi apakah mereka pilihan saya? Ya tidak, apalagi pemain. Itu semua pemain di-approve oleh pelatih. Dari zaman siapapun, mau zaman Coach Sintayong, Patrick, apakah dulu Coach Indra Safri, ya kan? Sekarang ada Coach Gerald, ya pasti ada approve mereka. Karena mereka yang meramu tim, mereka yang akan coba memadukan tim seperti apa sesuai dengan target. Itu pun nanti dengan adanya technical director, sistem ini akan disinkronisasi. Nggak bisa pelatih U17 pakai sistem 352, 3421, 442, tapi pelatih senior pakai 433. Ya pasti kita ada sistem nanti. Tapi kan tunggu, orang kita sekarang lagi berjibaku sama World Cup U17, ini juga senior lagi kualifikasi. Nah itu nanti ada standar sendiri si tim technical director untuk mereview ya seluruh sistem tadi permainan, termasuk ya tadi yang namanya seleksi daripada para pemain secara talent pool bersama pelatih dan talent scouting gitu. Itu satu ya, clear jadi. Nah yang kedua, pemain ya pasti mereka tidak hanya ingin bermain di tim nasional, ya mereka ingin bermain profesional di klub yang memainkan mereka, yang membutuhkan mereka dimanapun kesempatan itu ada. Ya, kalau Jepang, dia itu sudah ranking 17 dunia. Pemainnya sekarang saya rasa di Liga Inggris ada, ya di Premier League, di Championship Championship di Inggris ada, di Jerman ada, di Italia ada, bahkan di liga-liga kecil seperti Indonesia pemain Jepang ada loh. Nah, kita tidak bisa bilang salah dan benar karena itu mereka mencari kesempatan bermain untuk dirinya. Karena kalau tidak, ya kembali mereka pemain profesional perlu menghidupi juga kehidupan mereka dan keluarganya mereka. Nah, artinya apa? Ketika para pemain Indonesia yang masih bisa bermain di Eropa, kita bersyukur karena mereka masih bisa berkompetisi sesuai dengan strategi kita di level yang tinggi. Gitu. Tapi Eropa pun tergantung liganya. Nah, ya, ini menjadi diskusi sendiri gitu. Nah, ketika mereka sebagian ke Indonesia, ya kita harus apresiasi juga, kan bagus. Di Liga Indonesia nanti banyak pemain yang berkualitas. Ya, dan kita ingin juga Liga Indonesia punya banyak bintang. Kenapa? Tadi aturan Liga Indonesia U23, U20 wajib memainkan tadi pemain-pemain yang berbakat. Supaya apa? Di Liga ada regenerasi terus. Kita jangan terlalu terus-terusan ya bergantung dengan pemain asing yang kualitasnya tidak bagus. Nah itulah kenapa ya di surat kami ke Liga ini boleh kan? Karena udah meeting kan? Ya, jelas bahwa kita minta peningkatan standarisasi Liga dengan satu mensyaratkan semua agen harus ada lisensi FIFA, tidak ada lagi lisensi bodong-bodongan. Ya, jangan sampai pangsa bola kita menjadi objek orang mencari makan dengan kualitas standar yang jelek, itu kan? Karena permainan agen-agen. Ya. Nah, saya nggak anti agen, tapi ini realita. Nah, yang kedua, saya juga sudah bicara sama Liga di tahun 2027, kalau salah ya, Pak Sekjen, standar pemain asing di Liga, saya minta ada hitungannya. Kalau di Inggris ada, di Italia ada, di negara lain ada, kita mesti ada hitungannya. Seperti apa? Supaya apa? Kita kan tadi cita-citanya menaikkan kualitas liga kita. Dan PSSI menilai kualitas liga berbeda dengan tentu AFC yang hanya melihat performance sebuah klub di pertandingan AFC.
Kalau PSSI melihat dari ekosistemnya, ada 4 penilaiannya. 1, juaranya bergantian nggak? Kan itu bagus. Ya, supaya ada apa? Competition yang tinggi di antara klub-klub. Yang kedua, jumlah supporternya meningkat tidak? Karena kalau jumlah supporternya nggak 15.000 rata-rata, ini ekosistem industri sepak bola ini nggak akan sustain. Itu. Ketiga, kesehatan klub. Itu club licensing apa? Pemasukannya dari mana? Jersey, sponsor apa? Jangan sampai nanti cuman bayar-bayar pemain ya, tapi nggak bisa bayar gajinya. Baru keempat, ya perwakilan liga yang bermain di AFC atau AFF punya prestasi. Jadi penilaian kita 4, kita berbeda. Karena kita PSSI mau membangun sepak bola yang sehat. Ya, ini yang kita dorong. Cukup ya? Makasih. Udah cukup lah. Sorry Pak, tadi terkait Super League nih Pak, kemarin. Udah kepanjangan, udah Super League. Tanya liga lah. Pak, atau target AFF? Oh, makasih. Kiri Pak, sini Pak. Kepala tengah Pak, boleh Pak. Terakhir ya. Makasih Pak. Dua aja lah. Thank you for coming. Jadi jangan ketinggalan. Dia bentar. Antar dulu buat jalan. Pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bersama pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai jadwal pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di putaran keempat. Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya sudah mencoba bicara mengenai jadwal pertandingan Indonesia yang dirasa ini waktunya terlalu berdekatan, dan mengingat Indonesia adalah salah satu-satunya tim yang terbangnya paling jauh sehingga ini akan mempengaruhi recovery pemain. Dan untuk diketahui pemirsa, laga Indonesia versus Arab ini akan diselenggarakan pada 8 Oktober 2025 pada pukul 20.15 waktu setempat atau pukul 12 malam. Dan Indonesia versus Irak akan diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2025 pukul 18.00 waktu setempat. Dan demikian pemirsa breaking news kali ini, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.